Saudara kita yang ada di Palestina hari ini berada dalam kesusahan, berada dalam ancaman-ancaman yang sangat luar biasa. Hari ini saudara kita, memang kita tidak dapat membersamai mereka dalam peperangan melawan musuh-musuh Allah, tetapi setidaknya kita belajar mendoakan mereka semuanya dari tempat yang jauh ini. Kita doakan saudara-saudara kita, semoga Allah membebaskan mereka, semoga Allah memenangkan mereka dalam peperangan ini, semoga Allah memenangkan mereka dari musuh-musuh Allah. Dan bagi mereka saudara kita yang telah syahid di jalan Allah, semoga mereka diterima sebagai syuhada, sebagai pejuang-pejuang agama Allah yang tetap yakin dan kuat imannya, mempertahankan keimanan dan keyakinan mereka di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Melalui khutbah ini kami menggugah para jamaah dan kaum muslimin, marilah kita ulurkan tangan kita. Pertama, berdoa kepada Allah untuk kemenangan mereka dan pembebasan mereka. Yang kedua, jika kita tidak mampu melakukan itu, illam tastati qaulal haqq fala tusaffaq lil batili. Begitu nasihat sederhana dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahmatullahu alaih. Jika kalian tidak mampu mengucapkan yang hak, jika kalian tidak mampu berdiri memerangi kebatilan, setidaknya jangan bertepuk tangan untuk kebatilan. Ulurkan tangan kita. Setiap rupiah yang kita ulurkan untuk mereka, insya Allah akan sangat bermanfaat bagi mereka. Mereka yang sedang kelaparan, mereka yang sedang ketakutan, yang setiap detik mereka berada di bawah bayang-bayang kematian. Semoga Allah senantiasa memberikan kelembutan di hati kita untuk mengulurkan tangan membantu mereka. Hidup kita ini seperti orang asing, tidak ada yang kita miliki di dunia ini. Apa yang kita pakai hanya pinjaman dari Allah, apa yang kita tempati hanya titipan dari Allah. Apapun yang kita punya hari ini, semuanya adalah titipan dari Allah. Dan pada masanya nanti, semuanya pasti harus kita kembalikan kepada Allah. Senang atau tidak, mau apa tidak, cepat atau lambat, semuanya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu al-wahidul ahad al-fardus samad الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتحشرنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فيا أيها الناس عباد الله، أوصيكم وإياي بنفسي اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى عز وجل وعلا في محكم التنزيل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الوفي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين walhamdulillahi rabbil alamin. Saudaraku sekalian, kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala nikmat, rahmat serta kasih sayang yang Allah turunkan setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan, bahkan setiap helaan nafas kita, setiap denyut nadi kita.
setiap detakan jantung kita, semuanya karena kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, Zat yang Maha menciptakan kita semuanya. Salawat salam semoga Allah tetapkan kepada junjungan agung, anutan bagi manusia yang beriman kepada Allah, yakni Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang setiap ucapannya adalah nasihat, yang setiap pandangannya adalah kasih sayang dan rahmat, setiap langkah kakinya adalah kebaikan dan ketakwaan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, mengawali khutbah Jumat yang singkat ini di hari yang mulia ini, di bulan mulia ini, di tempat yang mulia di mana kita dikumpulkan bersama orang-orang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami untuk menasihati diri sendiri, diri pribadi kami dan kaum muslimin untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni imtithalu awamirillahi wajtinabun nawahihi, melaksanakan apapun yang telah diperintahkan Allah dan menjauhkan diri kita dari hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yakni Ali bin Abi Thalib, mengingatkan makna takwa setidaknya mencakup kepada 4 hal. Pertama, orang-orang yang bertakwa kepada Allah selalu al-khauf bil jalil, selalu merasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan olehnya, ucapan apapun yang diucapkan oleh dirinya, senantiasa dilandasi oleh rasa takutnya kepada Allah. Dia selalu merasa khawatir jika apa yang dilakukan menjadi hal yang melanggar aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertakwa senantiasa menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Orang yang bertakwa senantiasa menjaga pandangannya agar pandangannya menjadi pandangan yang baik dan bukan menjadi maksiat. Orang-orang yang bertakwa senantiasa menjaga tangannya untuk tidak berbuat hal yang dilarang oleh Allah. Dan orang-orang yang bertakwa senantiasa takut kepada Allah, jangan-jangan langkah kakinya menjadi langkah yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang bertakwa senantiasa al-khauf bil jalil, selalu merasa takut kepada Allah, Zat yang Maha Kuasa. Yang kedua, orang yang bertakwa senantiasa al-iman bit tanzil, selalu beriman kepada Al-Qur'an. Apapun yang disebutkan oleh Al-Quran senantiasa mempercayai, mengimani dan meyakininya, kemudian mengamalkan di dalam hidupnya, agar hidupnya senantiasa terarah, tepat dan terukur sebagaimana yang telah dilakukan oleh baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan dan anutan. Yang ketiga, dalam hal takwa senantiasa orang-orang tersebut senantiasa bersyukur kepada Allah, yakni ar-ridha bil qalil, senantiasa ridha dan puas terhadap pemberian Allah walaupun kelihatannya sedikit. Ada kalanya kita bersyukur kepada Allah di saat Allah memberikan kekayaan, tetapi apakah ketika Allah mengambil kekayaan itu kita masih bersyukur kepada Allah? Banyak di antara kita menjadi hamba Allah yang baik, menjadi hamba Allah yang taat ketika Allah kirimkan kemiskinan kepada dirinya. Tetapi apakah ketika Allah mengganti semuanya dengan kekayaan, apakah dia masih ridha dan merasa puas terhadap pemberian? Maka sahabat Ali menyebutkan orang yang bertakwa ciri yang ketiga adalah ar-ridha bil qalil, senantiasa merasa puas terhadap pemberian Allah walaupun kelihatannya kecil dan sedikit. Dan yang keempat kata sahabat Ali bin Abi Thalib, orang yang bertakwa kepada Allah senantiasa isti'dadun birrahil, mempersiapkan dirinya menuju kematiannya. Hidup ini terlalu singkat untuk kita cintai. Masa yang kita miliki terlalu pendek untuk senantiasa kita berharap panjang di antaranya. Hidup kita hanya menunggu waktu antara salat dengan salat berikutnya. Jika kita masih hidup di waktu Jum'ah, boleh jadi nanti sebelum asar kita sudah diwafatkan oleh Allah. Apakah selepas asar kita masih yakin kita akan bertemu dengan maghrib? Belum tentu. Karena sebelum maghrib ternyata Allah memanggil kita. Hidup kita hanya menunggu antara maghrib dan isya. Apakah setelah sebelum isya kita masih hidup? Dan ketika isya masih hidup, apakah kita ini masih dihidupkan oleh Allah ketika subuh itu datang? Maka saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, bulan ini adalah bulan Muharram, adalah bulan di mana baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam melaksanakan hijrah dari kota Makkah menuju Madinah. Dan ini kemudian di belakang hari oleh sahabat Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu arda, ketika menjabat sebagai khalifah kedua pengganti Sayyiduna Abu Bakar Siddiq, ditetapkan sebagai kalender pertama
dimulainya kalender Islam yang hari ini kita sudah memasuki tahun 1446 Hijriah. Apa yang patut untuk kita pelajari pada saat ini? Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab mengingatkan, hasibu qabla an tuhasabu. Hisablah diri kalian, hitunglah diri kalian sebelum Allah yang betul-betul menghitung seluruh amal perbuatan kalian. Jika tahun kemarin banyak salah dan keliru kita, marilah kita hijrahkan kepada kebaikan. Jika tahun-tahun sebelumnya banyak salah yang kita lakukan, maka di tahun ini mari kita hijrahkan semua itu kepada kebaikan. Jika selama ini sedekah kita belum maksimal, maka tentu awal tahun ini kita awali dengan sedekah yang lebih baik. Baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang hijrah. Ya Rasulullah, ma ma'nal hijrah? Ya Rasulullah, hijrah itu apa ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al hijratu man hajara ala ma nahallahu anhu. Hijrah yang sesungguhnya adalah berpindahnya seseorang dari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, berpindah kepada kebaikan di jalan Allah. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah, pada suatu masa sebagaimana diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang bersama beliau. Apa kata sahabat Abdullah bin Umar? Akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi wa qala li. Pada suatu masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyentuhkan tangannya ke pundakku dan kemudian berkata, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabilin. Ya Ibn Umar, wahai Abdullah bin Umar, kun fid dunya ka'annaka gharibun. Hiduplah engkau di dunia ini seperti orang asing, aw 'abiru sabilin, atau seperti orang yang tengah melintasi jalan. Apa makna dari hadis ini? Kemudian Ibnu Umar menyatakan, idza amsayta fala tantadhir as-sabah wa idza asbahta fala tantadhir al-masa. Ketika sore hari engkau hidup, jangan pernah menunggu datangnya pagi. Dan ketika pagi hari engkau hidup, jangan engkau pernah berangan-angan bahwa sore hari engkau masih dihidupkan oleh Allah. Khudh sihhataka limaradika. Pergunakan kesempatan sehatmu sebelum Allah menggantinya menjadi sakit. Wa kun hayataka limautika. Ambil kesempatan dalam hidupmu yang terbaik sebelum engkau dijemput dengan kematian itu sendiri. Sesungguhnya apa yang dimaksud oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hidup kita ini seperti orang asing. Tidak ada yang kita miliki di dunia ini. Apa yang kita pakai hanya pinjaman dari Allah. Apa yang kita tempati hanya titipan dari Allah. Apapun yang kita punya hari ini semuanya adalah titipan dari Allah, dan pada masanya nanti semuanya pasti harus kita kembalikan kepada Allah. Senang atau tidak, mau apa tidak, cepat atau lambat, semuanya harus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Wahai manusia semuanya, apakah kalian mengira dan menyangka bahwa kalian aku ciptakan dengan bermain-main dan kalian tidak pernah berpikir bahwa kalian akan aku kembalikan kepada aku, kata Allah. Ketahuilah saudaraku semuanya yang bertakwa di jalan Allah, apa yang kita miliki hari ini, harta yang kita miliki hari ini bukan milik kita semuanya. Ada hak orang-orang lain, ada hak orang fakir miskin, ada hak di jalan Allah di dalamnya, ada hak orang-orang yang tidak mampu. Jangan ambil semuanya, jangan nikmati semuanya, di dalamnya ada hak Allah. Maka melalui khutbah yang singkat ini, sebagai penutup dari khutbah singkat ini, saudara kita yang ada di Palestina hari ini berada dalam kesusahan, berada dalam ancaman-ancaman yang sangat luar biasa. Hari ini saudara kita, memang kita tidak dapat membersamai mereka dalam peperangan melawan musuh-musuh Allah, tetapi setidaknya kita belajar mendoakan mereka semuanya dari tempat yang jauh ini. Kita doakan saudara-saudara kita, semoga Allah membebaskan mereka, semoga Allah memenangkan mereka dalam peperangan ini, semoga Allah memenangkan mereka dari musuh-musuh Allah. Dan bagi mereka saudara kita yang telah syahid di jalan Allah, semoga mereka diterima sebagai syuhada, sebagai pejuang-pejuang agama Allah,
yang tetap yakin dan kuat imannya, mempertahankan keimanan dan keyakinan mereka di jalan Allah Subhanahu wa taala. Melalui khutbah ini kami menggugah para jamaah dan kaum muslimin, marilah kita ulurkan tangan kita. Pertama, berdoa kepada Allah untuk kemenangan mereka dan pembebasan mereka. Yang kedua, jika kita tidak mampu melakukan itu, illam tastati qaulal haqq fala tusaffaq lil batili. Begitu nasihat sederhana dari Syekh Mutawalli Asy-Sya'rawi rahmatullahu alaih. Jika kalian tidak mampu mengucapkan yang hak, jika kalian tidak mampu berdiri memerangi kebatilan, setidaknya jangan bertepuk tangan untuk kebatilan. Ulurkan tangan kita. Setiap rupiah yang kita ulurkan untuk mereka, insya Allah akan sangat bermanfaat bagi mereka. Mereka yang sedang kelaparan, mereka yang sedang ketakutan, yang setiap detik mereka berada di bawah bayang-bayang kematian. Semoga Allah senantiasa memberikan kelembutan di hati kita untuk mengulurkan tangan membantu mereka. Pesan terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhihi. Sesungguhnya Allah pasti menolong seorang hamba selagi hamba tersebut masih mau menolong saudaranya yang lain. Mari kita niatkan ini jihad fisabilillah dengan harta benda yang kita miliki. Sebagai akhir dari khutbah yang singkat ini, marilah kita doakan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Semoga mereka dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Palestina dan Al-Quds diberikan pembebasan oleh Allah. Saudara-saudara kita yang ada di sana diberikan kemenangan oleh Allah. Dan secepatnya Allah menurunkan azab bagi orang-orang yang memusuhi agama Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu lana wa lakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ويا فوز المستغفرين ويا نجاة التائبين. اللهم صل الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وآله من أهل الصدق والوفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخليله ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد. فيا عباد الله أيها الناس أوصيكم وإياي بنفسي اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم وارض عنا عن الخلفاء الراشدين المهديين الذين هم قضوا بالحق وكانوا بكم يعدلون، الذين هم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم وعن كل صحابة رسول الله أجمعين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات، اللهم اغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات في جميع الجهات يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واهلك الكفرة والمشركين. اللهم انصر المسلمين في فلسطين، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم، اللهم انصرهم لعدوهم يا رب العالمين. اللهم انصر المسلمين المؤمنين المجاهدين في سبيلك في غزة وفلسطين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى
والرقاق والعفاف والغنى يا رب العالمين. إلهنا ذنوبنا إليك صاعدة ورحمتك بنا نازلة يا رب الأرباب ويا ملك الملوك. نسألك اللهم بأسمائك العظام ونسألك اللهم بأسمائك الحسنى ونسألك اللهم بأسماء نبيك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم شربة هنيئة مريئة لا نذمع بعدها أبدا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم الأكبر والله يعلم ما تفعلون. أقم الصلاة.